Majapahit adalah salah satu kerajaan yang paling megah dan berpengaruh di Nusantara, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Sejarah berdirinya Majapahit merupakan cerita yang kaya dan menarik, penuh dengan intrik politik, perjuangan militer, dan dinasti yang berkembang. Mari kita telusuri lebih dalam. Majapahit berdiri pada awal abad ke-12 Masehi, tetapi jejak-jejak awalnya dapat ditelusuri kembali hingga seabad sebelumnya. Pada masa itu, kerajaan Singhasari yang berbasis di Jawa Timur memperluas wilayah kekuasaannya di bawah pimpinan Kertanegara. Namun, pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan yang berhasil memunculkan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Jawa, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya, yang dulunya adalah menantu Kertanegara, memainkan peran penting dalam menggulingkan pemerintahan Singhasari. Dia kemudian mendirikan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan dirinya sebagai pendiri dan raja pertamanya, yang dikenal dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Nama Majapahit diyakini berasal dari nama sebuah pohon bunga yang ditemukan di daerah tersebut, atau mungkin berasal dari kata Maja yang berarti kaya dan pahit, yang berarti tanah, merujuk pada tanah yang subur dan kaya di wilayah tersebut. Majapahit tumbuh dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raden Wijaya dan para penerusnya. Salah satu raja paling terkenal dari Majapahit adalah Hayam Wuruk yang memerintah pada abad ke-14 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Nusantara, dari Semenanjung Malaya hingga Kepulauan Maluku. Keberhasilan Majapahit tidak hanya didorong oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh diplomasi yang cermat. Hayam Wuruk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan membangun persekutuan yang kuat dengan negara-negara seperti Siam, Vietnam, dan Cina. Selain itu, kebijakan toleransi agama juga membantu memperkuat kedudukan Majapahit sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di kawasan tersebut. Namun kejayaan Majapahit tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-15 Masehi, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan serangan dari luar. Salah satu serangan terbesar terjadi pada tahun 1478 Masehi, ketika pasukan dari kerajaan Demak menyerbu ibu kota Majapahit di Trowulan. Meskipun berhasil dipukul mundur, serangan tersebut menandai awal dari akhir kekuasaan Majapahit. Pada pertengahan abad ke-15 Masehi, banyak wilayah di dalam kerajaan Majapahit mulai melepaskan diri dan mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Salah satunya adalah kerajaan Demak, yang kemudian menjadi kekuatan dominan di Jawa. Pada tahun 1478 Masehi, Hayam Wuruk meninggal dan putra mahkotanya, Kertawijaya, tidak mampu mempertahankan kejayaan ayahnya. Pada tahun 1927 Masehi, ibu kota Majapahit, Trowulan, akhirnya jatuh ke tangan pasukan Islam dari Kesultanan Demak. Meskipun demikian, pengaruh Majapahit terus terasa dalam budaya Jawa, bahkan setelah keruntuhannya. Banyak struktur politik dan sosial yang dibangun oleh Majapahit tetap bertahan, dan legenda tentang kejayaannya terus dikenang dalam sastra dan tradisi lisan. Sejarah berdirinya Majapahit memberikan gambaran tentang kompleksitas dan dinamika peradaban di Nusantara pada masa lampau. Dengan kekuatan militer, diplomasi yang cerdik, dan kebijakan toleransi, Majapahit berhasil menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Meskipun kejayaannya tidak bertahan selamanya, warisan budayanya tetap hidup dalam kesenian, arsitektur, dan tradisi Jawa hingga saat ini.